berarti orang suruh ngapain? Suruh belajar. Jangan ini apa namanya, jangan fanatik untuk belajar apa saja ya. Itu. Nah, ilmu bermanfaat itu apa? Yang berguna. Ketika ibu sukses menjadi seseorang apa saja, terus ibu ajarkan orang itu menjadi sukses juga dia. Nah, itulah yang multi level marketing. Nah, dia juga berhasil. Misalkan ini jual pakaian, gimana sih kiat-kiat jual pakaian? Gini caranya gitu. Nah, begitu dia berhasil, ibu ada nambah satu tuh di situ pahalanya ya. Nah, karena banyaknya ilmu pengetahuan Allah, maka harus minta kepada untuk penambahan ilmu. Nah, seberapa itu penambahan ilmu? Berapa itu penambahan ilmu? Nah, kan tadi ilmu Allah tuh 3127, 18109. Sekarang banyak ilmu Allah. Kita agak diberikan ilmu Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan gitu. Nah, bagaimana cara minta ke Allah? Gimana caranya? Ya Allah, ayo pilihan siapa? Tambahkan ini udah masuk ya di otak ya. Toha 20 114. Oke, sip. Jadi doa itu Ya Tuhan, tambahkanlah ilmu kepadaku. 14. ya. Udah rinci juga. Lebih lagi. 114. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Jadi tambahkan ilmu. Yang sering kita baca apa? Ya, apa yang sering kita baca waktu kita menambahkan ilmu itu apa? Kan nggak kepikiran ke sana tadi kan? Nah, Robizid nih, nah, cukup sampai situ aja. Robizid. Nah, jadi ilmu Allah kan banyak. Ya Allah, tambahkan kepahaman, tambahkan juga kepahaman langsung darimu tanpa melalui siapapun. Gitu ya. Nah, tapi dalam pelaksanaan itu semuanya kita harus banyak mengerjakan, jangan berlawanan. Jadi gini, untuk memahami ayat-ayat itu juga perlu keterampilan ya. Ketika kita banyak ayat hiji kita digawean, jadi tidak berbuah ilmu, sebagai wacana saja. Jadi ayat itu harus merubah pola pikir, merubah perilaku, merubah pola hidup. Nah, itu harus penting ya. Sekarang ibu banyak ayat, tapi satu pun nggak ada yang dikerjakan. Tidak merubah pikiran, tidak merubah mulut, tidak merubah akhlak, atau rek naon loba-loba. Kadang-kadang gini Bu, kalau kita ada tantangan dari orang, sama sekali nggak ingat ayat apa itu keluar, tapi yakin kita memberi pencerahannya dengan benar, ayat itu muncul sendiri. Ya, alhamdulillah. Silakan mungkin segera menyusul teman-teman ya, segera menyusul ya. Nah, kebanyakan kita banyak ngomong doang, bukan ngomong, maksudnya berbicara secara pintar gitu ya. Tetapi masih banyak tidak merintahkan, tidak banyak mengerjakan perintah Allahnya gitu ya. 226. Kita ayatnya banyak, tapi banyak karena nanti akan terjadi demikian di antara sekarang juga demikian, ayatnya banyak, tapi banyak yang bertolak belakang dengan kenyataan itu. Cantik ilmu yang dia dapat tidak. Ya. Tidak dikerjakan. Ya. 26226. Nomor cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 26 ayat 226. Robijid diaman. Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Jadi harus apa? Harus banyak menepati janji. Selaraskanlah ucapan dengan perilaku. Ya, selaraskan ucapan dengan perilaku tahap demi tahap karena Al-Qur'an turunnya bertahap. Surat berapa itu? Al-Qur'an itu turunkan secara bertahap, berangsur-angsur. Surat berapa itu? Cok, bro. Pelan-pelan sampai 73 ya. Sok, ya rada-rada mikir sedikit lah. Nah, ayat bertahap. Quran turunkan bertahap dan berangsur-angsur.
Jadi perilaku, cara berpikir, cara berbuat juga kita pelan-pelan. Hari ini julid, besok pelan-pelan dikurangi ya. 17.106. Nah, oke, 17.106 ya. 17.106. Surah 17 ayat 106. Rabbi zidni ilman. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Waktu ayat itu sampai, kita udah nyampe di sholat hakikat, misalkan orangnya kan belum, itu nggak bisa satu kaligus. Hakikat itu tidak bisa satu kaligus diucapannya, berulang-ulang ya. Terus lagi, jangan bosan gitu ya. Ke anak juga berbuat baik terus. Kita juga harus tadi. Jadi omongan kita tuh kudu sarua aja. Jangan suara kita seperti keledai. Suara berapa itu? Jangan keraskan suaramu Seperti suara keledai. suara berapa itu ya? Coba cari. Suaramu seperti suara keledai, suara berapa itu? Beri contoh, jangan ceramah melulu. Betul. Kalau keledai itu gimana? Kok seperti contoh suara keledai ya? 31.19. Berapa? 31.19. Kan aku jadi bisa nulis ini. 19. Berapa? 31.19. Boleh kita siapa? Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat Luqman ayat 19. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan gunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Gimana tuh? Suara keledai gimana? Bukan, keledai itu dia keras suaranya ya. Tapi kecil badannya. Badannya kecil. Jadi gini, sebelum bicara keras, ibu ngadep kaca dulu. Bagaimana pelotot mata, bagaimana mulut, coba halus tuh. Foto sekaligus di kaca. Nah, coba tinggali. Kadang-kadang saya juga mikir, saya gitu kumanya. Jadi contoh kita kalau kita mau marah-marah, kita ngaca dulu. Kita ngaca dulu, halus tuh. Bu ini kata, dan sederhanakanlah dalam berjalan. Berjalan gimana nih? Untung aja gotong gitu. Sombong ini sombong kan? Dalam berjalan, banyak nih artinya sederhanakanlah dalam berjalan, dalam berbuat, dalam makan. Berarti mempersederhanakan diri. Jangan terlalu. Kemarin lihat nggak? Kalau kemarin kita lihat ya, itu gimana sih cara-cara orang pikir kemarin? Coba lihat semua. Kalem ya. Mereka joget juga ya. Waduh, untung saya takut juga itu ya. Ya, tapi mereka kadang ini ada sekarang ustadz apa sih yang di TikTok tuh, dia menerangkan tentang bab sholat, cara wudhu, cara ini, tapi dengan fasih, dengan nada yang kesannya luar biasa gitu Kak. Tapi kalau kita sudah mendalami itu kan omongan belaka, omongan kosong. ya. Jadi satu, Nah itu teh gimana? Kok bisa keilhamin ke situ gitu? Maksudnya teh Allah juga memberi nih itu dia kepintaran seperti itu. ya kan 4523 termasuknya dia. Coba deh 4523. Masukin ke situ ntar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ilmunya nggak sesat kan ilmunya. Kalau tidak sesat, kalau kita tidak mau sesat, maka harus sesuai dengan Wahyu. Bener ya. Jadi merasa ilmunya canggih. Iya, Tapi pinter ternyata sebenarnya. sudah
tadi ilmu Allah banyak nggak? Iya, dia melampaui Kenapa batas. nggak minta ke Allah ilmunya? Iya. Jadi Itu loh sesatkan Allah tuh memperkenalkan diri. Ilmu aku tuh 7 lautan. Ya kalau masih profesor mah aku masih di bawah ilmu Allah Iya lah. Cuyel Jadi banget itu ya. termasuk hawa nafsu ya. Iya, kalau begitu mah. Jadi dibiarkan sesat dengan ilmunya. dengan ilmunya. Jadi Iya. nah, supaya tidak sesat. Makanya Allah tahu sebelum ke sana makanya kalau tidak sesat harus dengan apa? 5, 16 dan 17. Berapa? Nah, supaya tidak sesat 5, 16. 16, 17. Supaya tidak sesat. Itulah. Nah, 50 tadi belum. 5, 16. Tidak Surat sesat. Al-Maidah 5, 16, 17. Nah ini. Berarti yang 650 jangan dulu ya, Bu. Nah, ntar habis ini. Allah memberikan supaya tidak sesat yang 516 Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan Nah, keselamatan. dulu tadi mereka hawa nafsu, Hawa nafsu. disesatkan oleh hawa nafsu. Nafsu. Supaya tidak sesat oleh hawa nafsu, kan kita pengen cari selamat dong. Iya. Makanya Allah bilang dengan kitab itulah, kenapa bukan dengan ustadz itulah atau dengan guru itulah, bunyinya begitu. Karena semua pedoman ada di situ. Nah, karena kalau dengan orang ada masa kadaluarsanya, manusia pasti ada matinya. Iya. Kalau Quran ya selama Allah ada tidak akan terjadi musnah, Iya. gitu ya. Makanya Allah bilang dengan kitab itulah. Kalau lebih canggih lagi kan dengan nabi itulah atau dengan rasul itulah, tapi ternyata Dengan tidak begitu kitab. bunyinya. Dengan kitab itu. Dia menunjuk orang. Karena Nabi juga meninggal. Nah, karena kalau manusia pasti ada komode batas gurunya. Ya gen nabi yang udah lebih tinggi. Ya, terus Ulangi lagi ya, Bu. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sungguh telah orang kafir berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam berserta ibunya dan sungguh yang berada di bumi dan seluruh yang berada di bumi, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. jadi kalau ilmu manusia tuh bisa sesat. Buktinya kita tidak sesat, maka dengan kitab itu maka pelajari, pahami, laksanakan. Makanya ikuti sesuai prosedur 650. Ikuti sesuai prosedur. Bahasanya apa tuh? 6 SOP. Nah, tata cara SOP ya. Itu caranya supaya tidak sesat. Jadi kalau ini teman-teman yang ini sebenarnya udah perlu pemahamannya lebih dalam ya, kan kalau ayat masih banyak, tinggal setiap ayat itu menjadikan. Tapi Bu, enggak satu ayat itu ya. Pertama pemahamannya seperti ini. Nanti kan sering-seringnya belajar pemahamannya meningkat, padahal itu masih ayat itu juga. Itu namanya tapi beda pengetahuan. kalau dulu malaikat Jibril kan nyampein wahyu tuh ke para nabi, Iya. kan. Nah sekarang malaikat Jibril udah pensiun belum? Belum. Berarti dia nyari yang mana? Yang baru. Dia nyari hati-hati yang mau menerima wahyu. Iya. Ikuti wahyu 650 itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Al-Quran surat 6 ayat 50. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Katakanlah semua milik Allah, apa yang ada di bumi ini ada padaku, tidak ada. Aku hanya mengikuti apa? Wahyu. Jadi mengikuti apa wahyu? Quran. Jadi contohnya, ibu jangan lagi pandang orangnya, ikut wahyunya. Wahyunya. Kalau dia berbicara salah,
ya oke sebagai manusia, tapi lihat cek wahyunya. Kalau wahyunya benar berarti wahyu diikuti ya, siapapun itu. Itu kan dulu kalau dulu Pak itu bilang begini ya Mas ya, kalau lu nanti ketemu orang walaupun dari keluarga gue sendiri, kalau tidak sesuai dengan wahyu dia bilang jangan ikuti. Ya. Jadi jangan ikuti perilaku personalitinya, tapi ikuti apa yang diucapkan wahyunya. Kalau ada di wahyu ikuti. Misalkan dia suruh nasi bungkus, ada ayatnya. Suruh apa misalkan harus ada ayatnya gitu ya. Misalkan ibu nyuruh sedekah ke orang nih, ibu juga kudu sedekah supaya waktu ibu sedekah itu apa namanya energinya ke bawah ke dia. Ibu nggak pernah sedekah, nggak pernah takwa, kita batur mau bisa asup. Jadi ibu isi dulu mencuramah bahasa klinik nama, isi tenaga dalam dulu, isi ke dalam dulu baru keluar. Kalau ibu nggak pernah sedekah, nggak pernah memaafkan, nggak pernah berbuat baik, bilang, mana ibu kudu sedekah udah nunggu hari aja nggak pernah sedekah nunggu aku masuk. Ya, jangan mengatakan yang kamu tidak kerjakan. Nah, tadi itu yang 26 ya. Jadi kita nih harus meningkatkan perbuatan supaya waktu kita ngomong getarannya nyampe ke dia. Nah, ya, kena dia. Nah, gitu ya. Terus dan kita tuh harus juga memberikan contoh yang baik. Ya. Contoh baik itu apa namanya? Walaupun suaranya jojorokan istilahnya, walaupun dia perilakunya kayak cengengesan nggak jadi masalah, tapi dia ada akhlaknya satu tidak merugikan manusia ya. Terus lamun janji menepati kan ini manusia lamun dipegang omongannya apa sih yang dipegang dari manusia itu janjinya kan. Nah sekarang kalau janji seling diingkari ya apa yang mau dipegang lagi bujur dipegang kan enggak kan. Kalau ular kan dipegang ekornya ya kan gitu. Nah, maka berilah contoh manusia atau suruhlah manusia dengan contoh yang baik. Contoh baik itu bukan berarti ibu lemah gemulai, ya bukan. Artinya secara ma'ruf itu benar, cara benar ya, perkataan baik perbuatan. Berusaha sekarang kita menyesuaikan diri dengan perkataan. Nah, hati-hati kalau berkata ya kan gitu. 16:125. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman, surat 16 ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Apa tuh maksudnya di situ? Seluruh manusia dengan hikmah apa? Itu Dengan mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah. Ya gitu ya. Ya, Jadi dengan artinya gini, aturan Allah. sekarang jangan untuk bisa merubah di antara teman-teman kita. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak ya. Oh, baheula mah contohnya oh main nama gitu misalkan sok beberapa bere, sok sedekah, sok memaafkan itu aja sebenarnya contohnya gampang gitu ya. Ih, sekarang mah bagernya gitu. Nah, bagerna nya sok beberapa bere. Sok tenagana sok teh hitungan. Ada perubahan itu. Enggak usah ibu terlalu baju panjang nyapu ke jalan terus tapi akhlaknya. Jadi sekarang apa? Tingkat pemahaman paling tinggi ketika ibu ada perubahan dan bersikap bagaimana. Nah, kalau ada bahasa Padang, kalau di bahasa Padang tuh ada namanya di mana bumi dipijak Di situ langit tinggi. nah, apa tuh maksudnya? Di mana ibu berada dengan siapa dengan kondisi gimana, ibu harus bersesuai dengan itu. Yang penting dengan lingkungan. Itu namanya orang bijaksana. Ya. Setan nggak suka sama malaikat. Malaikat juga nggak suka sama setan. Satu itu ya. Nah, satu frekuensi juga ya. Tapi manusia bijaksana, dia suka berbuat baik, tapi dia tidak mencemooh orang yang belum berbuat baik. Nah, itu orang bijaksana namanya. Mana yang nama? Misalkan dia orangnya nggak baik, gitu ya. Jadi tadi kan sebiji atom pun kalau masih ada kesombongan belum dibilang bijaksana. Pasti yang disombongin sebenarnya ya. Apakah merasa lebih baik? Ya mungkin itu. Ya itu kan tadi merasa lebih baik ya. Kan berarti yang kerjanya sebelah. Iya, itu ya. Oke. Jadi perlu digarisbawahi ketika menyampaikan atau kita siap, ada aja sih yang pro dan kontra. Setuju
ayatnya 87. 7:87. Ya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu baik kepada keluarga, maka sampaikan dulu ke dalam diri sendiri. Artinya apa? Berbuatlah. Ya, saya juga sama, sedang memperbaiki banyak juga. Apa namanya? Apa sih yang kurang saya? Apa ya ini apa? Terus ya memperbaiki diri gitu ya. Karena kita tanpa sadar sih melakukan hal-hal yang kurang disenangin orang itu pasti ada. Sehingga kita memperbaiki di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman. Surat 7 Al-A'raf ayat 87. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. waktu kita menyampaikan mengajak teman-teman, ada yang suka, ada yang Tidak. jangan sampai keluar kata ya tamu diajak kantornya gitu. Dan lagi cirinya lagi orang itu ketika berkata berusaha untuk menepati sekecil apapun. Kan dari situ kita bisa menilai seseorang. Benar tuh. Ya, kita juga nih sesama teman. Saya juga sama berusaha menepati gitu ya. Komitmen lah istilahnya kita komitmen gitu ya. Nah, karena lalu manusia tidak beriman ya. Ternyata manusia kebanyakan tidak beriman. Ini ayatnya banyak ya, saya tulis ini tinggal dibaca di rumah ya. 12:103. 12:103. 13 ayat 1. Kita baca satu aja ntar. 40:59. Ya. Ketika menyampaikan sesuatu, banyak manusia nggak yakin lah bahasanya gitu ya. Jadi wales aja lah. Jadi begitu kita nyampe sesuatu, dia nolak, kita nggak nyeri hati, ya. Jangan ikut berapa namanya berapa di hati itu ngagerumek gitu. Nyantai aja. Makanya menyampaikannya ibu udah harus keisi dulu. Si sedekah tadi, pembersihan jiwa, si sabar tadi udah lebih kalem, ya kan? Jadi ibu kudu keisi itu Tuhan dulu, ya. Tuh. Terus 26. Nah, kita baca 26-nya ya. Sampai berapa nih? 26 surat ayatnya 8 67 103 121 139 158. Ini yang kita baca. Cukup nih satu seorang. 26 dari 8 dulu. Kebanyakan manusia tidak yakin ya kepada apa yang dikatakan. Udah apa namanya? Ya begitu pada umumnya. Nah, maka ya, so. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 26 ayat 8. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ya kan? Terus lanjut. Dalam 67-nya. Minasyaitonirrajim. Quran surat 26 ayat 67. Robbi jidni ilman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, 103. 103 cuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 ayat 103. Lebih situ. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 121. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. 121. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 139. Maka mereka mendustakannya, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Surat 26 ayat 158. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sudah.
158-nya? Ya udah harusnya. Udah ya. Apa tuh intinya berarti? Kebanyakan dari yakin, tidak yakin apa yang disampaikan tidak. Tidak yakin. Jadi dari semua itu silakan ada yang merangkum. Dan tadi sedikit aja mungkin berbeda-beda ini ya. Dapatnya Epi apa, misalkan dapat apa juga tadi dari tadi ayat yang keluar, barangkali ada yang pendapatnya dia dapat ini, dapat A, dapat B, apa kira-kira? Oh, dapat apa? Ya, tadi dari mulai tadi penyampaian ada yang misalkan saya sih intinya dapat bahwa manusia itu tidak beriman. Jadi Kebanyakan yang tidak beriman. nah sedikit ya. Apa? Kan ada banyak nih. Banyak tuh tadi uraian itu dari awal tuh ada sedikit. Mungkin pasti berbeda-beda nih dapat itunya, dapat ilmunya. Gimana? Saya masih dulu. Jadi kalau mau menyampaikan kitanya dulu yang harus berubah. Sip. Ya. Jadi ketenangan batin juga ada. Nanti jadi toleransi antara yang disampaikan itu orang yang disampaikan itu tidak terima, kita harus legowo. Ya, sip, bisa kan ya. Ya, jadi gini, apa yang dikatakan itu sesuai dengan pekerjaan. Jadi yang 61 ayat 2 itu tuh ya, jangan umdo. Iya betul. Tadi 226 juga kan, 26 226 ya. Ya mungkin ada yang lain. Dari tadi dapat sedikit aja cluenya. Sedikit aja cluenya apa tadi? Kan banyak tuh. Ya, Apa? sebelum kita menilai orang lain harus menilai diri kita sip. sendiri. Terus Ya. kebanyakan manusia semuanya tidak beriman kepada Al-Quran. Kebanyakan kan menuruti nenek moyang lah, mengikuti nenek bisa moyang. ya. Gitu. Ya, ada lain? Butik? Kita datang sebagai hamba Allah. Apa maknanya sebagai datang hamba Allah itu? Mau menerima semua ilmu Allah dengan menurunkan trompah kita gitu, ego kita. Jadi artinya apa? Harus rendah hati gitu ya. Kayak ilmu padi, semakin padi berisi semakin. Nah, maka yang lain Epi sama Vina kira-kira dapatnya. Kalau aku tuh jadilah manusia yang bersyukur, dan kita harus selalu mempunyai kesadaran bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Bisa. Juga bahwa kita itu tidak harus terus belajar, karena ilmu Allah itu sangat luas dan tidak akan pernah kita mencapainya kalaupun kita tidak selalu belajar. Jadi artinya ilmu Allah itu sangat panjang, Luas. bahkan tidak akan cukup di umur kita. Artinya sebanyak yang kita ketahui, sebanyak itu pula yang belum kita ketahui. Sebanyak kita mengaji dan sebanyak itu pula yang belum kita aji. Pada intinya harus merubah diri sendiri dulu ya. Betul, ya, merubah diri sendiri. Jadi setiap mengaji kita harus dapat cluenya ya, dapat intisarinya gitu. Nanti tinggal ayat-ayatnya. Jadi itu menjadikan satu motivator buat diri sendiri gitu ya. Kayak saya kemarin di sana tuh dari semua itu saya bisa nangkep tuh. Dari Sony, ketika kesombongan ada sedikit pun itu ilmu nggak nerang, ya kan? Terus ketika menerangkan bahwa Al-Quran, pendekatan Al-Quran tuh ada bertingkat-tingkat. Ada secara bahasa, tajwid. Yang kemarin itu udah saya print tapi nggak saya bawa ya. Yang kemarin di fotokopi, yang kita foto-foto itu kan banyak, ternyata ada 8 lembar. Jadi pendekatan Al-Quran tuh bisa dengan bahasa, tajwid. Ketika orang mau belajar tajwid, ya kita cara-caranya pinter-pinter lah. Masuk dulu ya, masuk ke situ. Bahasa kaumnya juga itu. Oh iya gitu. Terus ada naikkan tingkat lagi secara hakikat, secara arti yang dalam. Misalkan kemarin contohnya. Ini yang ini mungkin bisa nangkep ya. Coba yang ini 8 ayat 11. Apa yang kira-kira dapat di situ? Ini contohnya nih. Ini pemahaman tingkat lebih tingkat dalam ya. Kalau tinggi asal-asal dalam. Bisa ngarendahkeun orang. Gitu lah. Secara dalam lah maknanya gitu. Nah, kira-kira apa ya? Kebalikannya 8 11 ini nih. Ini banyak versi nih. Nah, sok apa kira-kira? Ini kemarin Al-Quran surat 8 ayat 11. Bizidni ilman. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu,
dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Sok. Teguh pendirian. Siapa mau nerangin? Ketika Allah kelemahan buat diri kita. Apa coba? Ini tahu sih ya. Coba. Sebenarnya ini mah ngantuk kebiasaan. Allah memberikan ilmu kepada kita dengan cahayanya, Terus? dengan cahayanya. Terus mensucikan diri kita dengan cahaya itu, mensucikan diri kita menjadi bersih gitu. Dan otomatis setelah Allah memberikan kesucian pada diri kita, gangguan setan pun akan menghilang. Oke, terus apa lagi dah? Itu. Sekali lagi. Serta Iya. hati kita akan teguh, Iya. pendirian, Oke. menguatkan jati diri kita, hati kita lah kalau Bisa. udah fokus ke Quran gitu. Maknanya dari setiap ayat. Ada lagi mau kasih sampean? Cuma dapat boleh. Boleh? Silakan. Di sini Pan. itu kan ada air hujan. Air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan. Air hujan di sini berartinya kiasan. Maksudnya di sini adalah air hujan adalah ayat-ayat Allah atau wahyu dari Allah. Sip. Tetapi kita harus mensucikan diri kita dulu kalau ingin setan-setan tidak masuk ke dalam diri kita. Yaitu misalkan dengan bersedekah atau dengan mempelajari ayat Al-Quran dengan install ayat atau yang mengerjakan 6M tersebut. Nah, sip ya. Mau butik? Iya. Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenangan. Mengantuk tuh antara sadar dan tidak sadar. Ya. Nah, hujan itu kan dari langit. Ya kan, hujan itu dari langit. Sesuatu yang turun dari langit itu kan tinggi ya. Sebenarnya hujan bukan dari langit ya, dari bawah sebenarnya kan. Dari bawah, dari bumi naik ke atas kan gitu ya. Nah, ketentraman itu ketika ibu memahami ayat-ayat Allah dan melaksanakan perintahnya dengan mensucikan diri dengan berbuat sedekah, itulah yang terjadi untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan itu. Nah, setelah ibu kuat dengan ayat-ayat Allah 2252 ya kan, Allah menguatkan dengan ayat-ayatnya, maka akan memperteguh si prinsip kita. Nah gitu ya, ajak. Tapi harus dirasain dulu ayatnya, setiap ayat yang turun dari langit itu ya gitu. Kalau ibu tidak melaksanakan itu, ya nggak akan kuat ayatnya. Makanya tolak ukurnya sedekah dan membaca ayat selalu, itulah tolak ukur untuk menguatkan diri gitu ya. Nah itu cara-cara pemanaan dalam tingkat lainnya. Nah, kita juga harus belajar ya. Nah, alhamdulillah semua udah paham ya. Sedikit ya. Hujan ya. Hujan dari langit tahu hujan. Barusan ini ayat. Kita mandi kira cager gitu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Dah. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu bisa dijadikan ayat itu sebagai jimat yang Kalau orang pemahamannya cuma membaca tanpa Sebagai bekal dengan jimat ya. Kesannya agak-agak dukun gitu. Jadi tidak ada makna dalam situ, dia membaca secara harfiah saja.